Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Eka Putri, NIM 2021111278, kelas 2B Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Irfa Ifatur Rahman MPD untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan ejaan diantaranya: 1. Penguasaan dari kosakata yang dinilai masih kurang, sehingga sering terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan EYD. Yang kedua, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kurangnya literasi atau minat baca seseorang. Yang keempat, interferensi dari bahasa ibu. Kebiasaan menggunakan bahasa daerahnya karena faktor lingkungan sekitar. Yang terakhir, serta pengaruh besar bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menggunakan bahasa gaul agar terlihat keren, namun sebenarnya salah. Untuk contoh, kata aksesoris seharusnya aksesori. Kata azan seharusnya azan tidak menggunakan huruf D. Kata cabai seharusnya cabai. Kata fotokopi seharusnya fotokopi menggunakan huruf K. Kata mie seharusnya mie, tidak menggunakan huruf E. Kata apotik seharusnya apotek, menggunakan huruf E. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna, tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Dengan ciri-ciri yang pertama, tidak mengalami perubahan teks yang ingin dikutip. Yang kedua, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris. Yang ketiga, gagasan atau ide pokok tulisan diapit oleh tanda petik. Yang terakhir, kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan perubahan redaksi. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Dengan ciri-ciri yang pertama, ditulis menggunakan bahasa sendiri tanpa mengurangi gagasan yang diberikan. Yang kedua, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Yang terakhir, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Contoh kutipan, untuk kutipan langsung, Ervina Savitri, Sylvia tahun 2016 halaman 2 mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian dan penyimpangan penggunaan bahasa yang baik dan benar, itulah yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Untuk kutipan tidak langsung, kesalahan berbahasa dapat disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dan penyimpangan penggunaan bahasa yang baik dan benar oleh Ervina Savitri, Sylvia tahun 2016 halaman 2. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi yaitu sebuah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar pustaka yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dengan karangan yang sedang dikerjakan. Contoh biografi. Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden saat ini. Ia lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Ia dikenal dengan panggilan Jokowi. Sebelum menjadi presiden Indonesia, ia adalah seorang pengusaha mebel. Kemudian, beliau menjadi wali kota Surakarta pada periode dari tahun 2005 sampai 2015. Tentang kehidupan pribadinya, Jokowi menikah dengan Ibu Iriana dikaruniai 3 anak. Hobi beliau mendengarkan musik rock. Selain itu, Jokowi juga dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian yang tenang dan to the point. Terkait dengan latar belakang pendidikannya,
Jokowi menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 112 Tirtoyoso Solo, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Solo dan SMA Negeri 6 Solo. Beliau juga telah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Berbagai penghargaan telah diraih oleh Jokowi hingga sekarang. Ia terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008 oleh majalah Tempo. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara atau Delgosea atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Untuk contoh bibliografi, buku sebagai sumber acuan, urutan penulisannya adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Setiabudi AN 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Penulisan sebagai Pahlawan, Jakarta, Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika terlihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul dan jam merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda tetapi penggunaannya yang sering disamakan. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, ibu dosen masuk kelas pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, rapat kemahasiswaan akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contoh, buruh pabrik bekerja selama 8 jam per hari. Yang kedua, Dina pergi ke kota Semarang menempuh waktu kurang lebih 2 jam dari Jepara. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dalam penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna, yaitu bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia, sehingga keduanya sangat berkaitan. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda baca sangat penting dalam penulisan, karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. Alasan yang menyebabkan kesalahan penulisan tanda koma adalah kurangnya pengetahuan tentang penggunaan tanda baca yang diketahui oleh penulis sendiri. Contoh yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil adalah salah. Keterangan, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya, tetap diberi tanda koma. Yang kedua, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah adalah benar. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah adalah salah. Keterangan, tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak sebelum kata hubung dan di tengah kalimat setelah kata hubung terletak di akhir kalimat. Yang ketiga, pada tahun ini Ardina telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Kini ia bergelar Ardina Dianti SM. Benar. Pada tahun ini Ardina telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Kini ia bergelar Ardina Dianti SM. Salah. Keterangan penggunaan tanda koma ditulis setelah nama lengkap yang diikuti gelar. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan 2 titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain, atau diletakkan di tengah garis vertikal yang diikuti perincian dan digunakan pada akhir
dari suatu pernyataan lengkap. Contoh, ibu membeli sayur sawi, kangkung, dan brokoli untuk keperluan sahur nanti. Yang kedua, hanya ada dua pilihan untuk berjuang kemerdekaan, hidup atau mati. Sedangkan tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh kesalahan penulisan huruf miring. Yang pertama, analisis stalistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo adalah salah. Yang benar adalah analisis stalistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Untuk sebuah karya harus dicetak miring. Yang kedua, peraturan di tempat ini sudah jelas. Dilarang merokok adalah salah. Peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok adalah benar. Karena kata dilarang merokok adalah sebuah penegasan. Yang ketiga, nama ilmiah buah alpukat adalah Persea americana adalah salah. Yang benar adalah nama ilmiah buah alpukat adalah Persea americana ditulis menggunakan huruf miring karena Persea americana merupakan sebuah bahasa asing. Yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya masing-masing dua. Kesalahan penulisan huruf konsonan beserta pembenarannya. Yang pertama, pembukaan toko emas Podomoro telah diresmikan kemarin. Adalah salah, yang benar adalah pembukaan toko emas pada Maret telah diresmikan kemarin. Yang kedua, kakak kuliah di salah satu kampus swasta dengan mengambil program studi manajemen. Adalah salah, yang benar adalah kakak kuliah di salah satu kampus swasta dengan mengambil program studi manajemen. Kata manajemen harus menggunakan huruf C, tidak menggunakan huruf G. Zaman sekarang anak-anak banyak yang tidak patuh pada orang tua. Adalah salah, yang benar adalah zaman sekarang anak-anak banyak yang tidak patuh pada orang tua. Kata zaman harus ditulis dengan huruf Z, tidak menggunakan huruf C. Untuk kesalahan penulisan huruf vokal, yang pertama adalah dalam rangka perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Adalah salah, yang benar adalah dalam rangka perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Kata ataupun seharusnya menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf O. Yang kedua, kita rebut kembali kejayaan Majapahit yang mampu ekspansi ke bagian bumi di utara. Adalah salah, yang benar adalah kita rebut kembali kejayaan Majapahit yang mampu ekspansi ke bagian bumi di utara. Kata rebut seharusnya menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf O. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.